John Hertman pamerkan 3 senjata baru timnas Indonesia. Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk siap guncang Piala AFF 2026. Piala AFF 2026 semakin dekat, dan optimisme publik sepak bola Indonesia terus meningkat. Setelah menjalani berbagai persiapan, perhatian kini tertuju pada langkah pelatih John Hertman yang disebut tengah menyiapkan wajah baru timnas Indonesia. Sejumlah laporan yang beredar menyebutkan Hertman mengincar beberapa pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda menuju turnamen terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dari sekian banyak nama yang muncul, ada 3 pemain yang paling mencuri perhatian. Mereka adalah Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk. Ketiganya diyakini memiliki kualitas yang mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia apabila proses bergabung mereka benar-benar terwujud. Laurin Ulrich, kreator serangan modern. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berdarah Indonesia ini dikenal memiliki kemampuan teknik yang sangat baik. Ia merupakan pemain yang mampu menghubungkan lini tengah dengan lini depan melalui umpan. Keunggulan terbesar Laurin terletak pada kreativitasnya. Ia mampu membaca ruang, memberikan terupas yang memanjakan striker, sekaligus memiliki kemampuan menggiring bola untuk keluar dari tekanan lawan. Dalam beberapa musim terakhir, perkembangan Laurin disebut cukup pesat sehingga namanya mulai masuk radar sebagai salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian timnas Indonesia. Laurin dapat menjadi solusi atas kebutuhan Indonesia akan playmaker modern yang mampu mengatur tempo permainan. Dengan keberadaan pemain seperti Tom Haye maupun Ivar Jenner di lini tengah, Laurin bisa memberikan variasi taktik yang jauh lebih kaya. Dean Zandbergen, predator baru di lini depan. Nama kedua adalah Dean Zandbergen. Striker muda yang memiliki darah Indonesia ini dikenal sebagai penyerang dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, dan penyelesaian akhir yang cukup tajam. Karakter bermain Dean sangat berbeda dengan kebanyakan striker Indonesia. Ia nyaman bermain sebagai target man. Dean juga aktif membuka ruang, melakukan pressing kepada bek lawan, serta memiliki insting mencetak gol yang cukup baik. Jika dipadukan dengan Ular Romeni ataupun Pascal Struijk, lini depan Garuda akan memiliki variasi serangan yang lebih berbahaya. Indonesia tak lagi hanya mengandalkan kecepatan dari sisi sayap, tetapi juga ancaman melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Pascal Struijk, benteng kokoh pertahanan. Nama yang paling banyak dibicarakan tentu saja Pascal Struijk. Bek tengah bertubuh tinggi ini memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tertinggi Inggris bersama Leeds United. Pengalamannya menghadapi striker-striker kelas dunia menjadi nilai tambah yang sangat besar. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Struijk terus dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia yang disebut masuk dalam rencana John Hertman. Kualitas pertahanan Indonesia dipastikan meningkat drastis. Struijk dikenal memiliki duel udara yang sangat kuat, kemampuan membaca permainan, distribusi bola dari belakang yang rapi, mental kepemimpinan. Keberadaannya akan memberikan rasa aman di lini belakang sekaligus membantu membangun serangan dari area pertahanan. Kombinasi yang sangat menarik. Ketiga pemain tersebut memperkuat Indonesia, maka Hertman memiliki keseimbangan skuad yang jauh lebih baik. Laurin Ulrich mengatur permainan. Dean Zandbergen menjadi ujung tombak. Pascal Struijk mengawal pertahanan. Indonesia mendapatkan tambahan kualitas di 3 sektor paling penting dalam sepak bola modern. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai proyek timnas Indonesia menuju AFF 2026 semakin menarik untuk diikuti. Persaingan skuad semakin ketat. Masuknya pemain-pemain baru tentu membuat persaingan semakin sengit. Para pemain yang selama ini menjadi langganan skuad Garuda harus terus menunjukkan performa terbaik apabila tidak ingin kehilangan tempat. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin tinggi pula standar latihan dan pertandingan. John Hertman sendiri dikenal sebagai pelatih yang selalu mengutamakan performa dibanding nama besar. Target juara AFF 2026. Dengan fondasi pemain yang semakin kuat, target Indonesia di Piala AFF 2026 tentu bukan sekadar lolos dari fase grup. Publik mulai berharap Garuda mampu melangkah hingga final bahkan mengakhiri penantian panjang untuk menjadi juara Asia Tenggara. Namun jalan menuju gelar tentu tidak mudah. Indonesia masih harus menghadapi negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang juga terus berkembang. Karena itu, kualitas individu harus diimbangi dengan chemistry tim yang solid.
Piala AFF 2026 berpotensi menjadi salah satu turnamen paling menarik dalam sejarah timnas Indonesia. Kehadiran John Hertman membawa harapan baru, sementara munculnya nama Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk semakin membangkitkan antusiasme para pendukung Garuda. John Hertman pamerkan 3 senjata baru timnas Indonesia, Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk siap guncang Piala AFF 2026. Piala AFF 2026 semakin dekat, dan optimisme publik sepak bola Indonesia terus meningkat. Setelah menjalani berbagai persiapan, perhatian kini tertuju pada langkah pelatih John Hertman yang disebut tengah menyiapkan wajah baru timnas Indonesia. Sejumlah laporan yang beredar menyebutkan Hertman mengincar beberapa pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda menuju turnamen terbesar di Asia Tenggara tersebut. Dari sekian banyak nama yang muncul, ada 3 pemain yang paling mencuri perhatian. Mereka adalah Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Struijk. Ketiganya diyakini memiliki kualitas yang mampu meningkatkan level permainan timnas Indonesia apabila proses bergabung mereka benar-benar terwujud. Laurin Ulrich, kreator serangan modern. Nama pertama adalah Laurin Ulrich. Gelandang muda berdarah Indonesia ini dikenal memiliki kemampuan teknik yang sangat baik. Ia merupakan pemain yang mampu menghubungkan lini tengah dengan lini depan melalui umpan. Keunggulan terbesar Laurin terletak pada kreativitasnya. Ia mampu membaca ruang, memberikan terupas yang memanjakan striker, sekaligus memiliki kemampuan menggiring bola untuk keluar dari tekanan lawan. Dalam beberapa musim terakhir, perkembangan Laurin disebut cukup pesat sehingga namanya mulai masuk radar sebagai salah satu pemain keturunan yang menarik perhatian timnas Indonesia. Laurin dapat menjadi solusi atas kebutuhan Indonesia akan playmaker modern yang mampu mengatur tempo permainan. Dengan keberadaan pemain seperti Tom Haye maupun Ivar Jenner di lini tengah, Laurin bisa memberikan variasi taktik yang jauh lebih kaya. Dean Zandbergen, predator baru di lini depan. Nama kedua adalah Dean Zandbergen. Striker muda yang memiliki darah Indonesia ini dikenal sebagai penyerang dengan postur ideal, kemampuan duel udara yang kuat, dan penyelesaian akhir yang cukup tajam. Karakter bermain Dean sangat berbeda dengan kebanyakan striker Indonesia. Ia nyaman bermain sebagai target man. Dean juga aktif membuka ruang, melakukan pressing kepada bek lawan, serta memiliki insting mencetak gol yang cukup baik. Jika dipadukan dengan Ulla Romeni ataupun Rafael Struijk, lini depan Garuda akan memiliki variasi serangan yang lebih berbahaya. Indonesia tak lagi hanya mengandalkan kecepatan dari sisi sayap, tetapi juga ancaman melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Pascal Struijk, benteng kokoh pertahanan. Nama yang paling banyak dibicarakan tentu saja Pascal Struijk. Bek tengah bertubuh tinggi ini memiliki pengalaman bermain di kompetisi level tertinggi Inggris bersama Leeds United. Pengalamannya menghadapi striker-striker kelas dunia menjadi nilai tambah yang sangat besar. Dalam beberapa waktu terakhir, nama Struijk terus dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia yang disebut masuk dalam rencana John Hertman. Kualitas pertahanan Indonesia dipastikan meningkat drastis. Struijk dikenal memiliki duel udara yang sangat kuat, kemampuan membaca permainan, distribusi bola dari belakang yang rapi, mental kepemimpinan. Keberadaannya akan memberikan rasa aman di lini belakang sekaligus membantu membangun serangan dari area pertahanan. Kombinasi yang sangat menarik. Ketiga pemain tersebut memperkuat Indonesia, maka Hertman memiliki keseimbangan skuad yang jauh lebih baik. Laurin Ulrich mengatur permainan. Dean Zandbergen menjadi ujung tombak. Pascal Struijk mengawal pertahanan. Indonesia mendapatkan tambahan kualitas di 3 sektor paling penting dalam sepak bola modern. Inilah yang membuat banyak pengamat menilai proyek timnas Indonesia menuju AFF 2026 semakin menarik untuk diikuti. Persaingan skuad semakin ketat. Masuknya pemain-pemain baru tentu membuat persaingan semakin sengit. Para pemain yang selama ini menjadi langganan skuad Garuda harus terus menunjukkan performa terbaik apabila tidak ingin kehilangan tempat. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin tinggi pula standar latihan dan pertandingan.